fajami ubadanihi, maka auratnya seluruh badannya. Artinya apa? Bukan seluruh badannya ditutup, harus tutup mboten. Nggih, pakaian sak wajare. Nggih. Pun sampai elek di depan wanita lain katokan tok, buka kaos, nggih. Niku termasuk aurat niku. Nek menurut kitab niki, nggih. Nggih, jenengan bayangkan pun, jenengan bayangkan dengan logika pun. Ketika wanita lain yang bukan mahram melihat laki-laki yang tidak pakai kelambi, tidak pakai baju, hanya pakai celana umpamane nggih, ndure enggak kalambenan. Itu pasti malu. Kan ngoten ya? Pasti sungkan. Nah niku di situ loh. Kitab ini pakai hukum niku. Makanya walaupun laki-laki ketika di depan wanita lain yang bukan mahramnya tetap minimal nggih harus kaosan wau niku nggih. Nggih saged dipahami nggih. Niki hukum sing paling hati-hati nek mriki. Wa fil khalwati asau'atani faqat. Dan ketika wanita laki-laki di dalam kesepian tadi itu, maka auratnya adalah hanya dua kemaluannya faqat saja. Jadi mboten pakai celana pendek mboten apa lek sendirian nggih. Wa kadal amatu, begitu juga budak perempuan. Belah budak perempuan ini sama dengan laki-laki. Fa auratuha ka aurati dzakari fi sholati. Budak perempuan ketika sholat itu auratnya sama dengan orang laki-laki ketika sholat. Berarti antara pusar sama sampai dengkul. Itu budak perempuan, kayak budak ya. Dan juga ketika di depan laki-laki yang mahram, dulure, saudaranya ya. Ini juga di antara pusar sama lutut. Jadi budak perempuan itu sama dengan laki-laki antara pusar dan lutut ketika sholat, sama ketika di depan laki-laki yang mahramnya saja. Ya. Lah lek budak perempuan, sakniki teman-teman budak perempuan ya. Lah budak perempuan ketika sendirian dan ketika di depan wanita, maka auratnya fi jami'i dzalika ma baina surati wa rukbatiha, dan juga tetap ada di pusar sama lutut. Jadi sami pusar sama lutut niku kalau budak perempuan ketika sholat, ketika di depan laki-laki mahram, ketika di depan wanita ya, niki pusar sama lutut. Dan juga sendirian, waktu sendirian juga pusar sama lutut. Bukan berarti kula nyeneni sing mboten kudungan mboten. Mboten kritik yang anu mboten ya, cuma menyampaikan mawon. Ama auratul khurati kharija sholati, adapun auratnya orang perempuan yang merdeka di luar sholat, fajami ubadaniha, maka auratnya adalah seluruh badannya. Wa inda rijali ajanib, yakni di depan laki-laki yang lain. Jadi wanita napa nggih, wanita yang merdeka nggih, wanita sekarang ini ya di Indonesia ini, ketika di depan laki-laki lain di luar sholat itu sebenarnya itu auratnya adalah seluruh badannya, harus ditutupi. Nggih. Oh saiki ngeten nggih, jenengan ambil napa istilahnya nggih, napa nggih istilahnya, ngambil syariat sing niku mboten napa. Ada yang mengatakan tidak harus nutupi semuanya, jilbaban cukup nggih. Nggih mboten napa jenengan pakai niku. Kalau di Indonesia umumnya, pada umumnya di Indonesia napa pakaian sopan nggih. Nggih, kula mboten membolehkan mboten nggih. Sesuai niki harus menutupi semuanya. Tapi ketika kita memakai hukum jilbaban cukup nggih monggo. Tapi ngeten nggih nusewu nggih. Ketika kita mengambil hukum, mengikuti hukum yang pakai jilbab tidak menutupi semuanya, pun sampai ngiloaken tiyang sing nutupi sedaya. Saged dipahami nggih? Ha.
Artinya gini, ketika kita menjumpai orang yang cadaran, ya, niku orang cadaran niku berarti memang menetapkan hukum sebenarnya ini, hukum yang ada di sini. Jadi kita jangan sampai mengkritik. Ketika kita mengkritik orang pakai cadar, berarti kita mengkritik hukum Islam sebenarnya. Ini perlu difahami ya. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, ketika kita tidak bisa memakai cadar untuk mengikuti hukum yang ada di kitab ini, pun sampai mengkritik orang yang melaksanakan hukum ini. Khawatir jenengan dapat dampaknya nanti. Itu pun sampai diutarakan hal-hal tersebut. Enak sih cadaran iso ngelok wong, tapi ndak kena gelok. Itu kan perasaannya jenengan ki ambek kan. Nggih, perasaannya jenengan ki ambek. Padahal dia itu sebenarnya kalau kita husnudzon melaksanakan ini. Lele jenengan kepengin ngoten nggih monggo cadaran. Kan ngoten nggih. Oh enak sing cadaran, iso digelok, iso gelok. Monggo cadaran jeneng lek ngoten. Kan ngoten nggih. Ha, sakniki lek sakniki wonten solusi sebenarnya, wonten solusi top sama ngene iki. Nggih baru kayak Covid nih. Ketika kita tidak bisa pakai cadaran, malu pakai cadar, monggo maskeran. Kan ngoten nah, sampai kalau cadaran. Lek jeneng pakai masker niatane niki hukum niki nglaksanakan hukum ini bagus jenengan. Pakai masker corona semuli. Nggih. Lah saat ini kan masker kan umum ya. Jadi walaupun pakai masker sama lagi kan dilumprai sama orang, difahami, napa istilahnya? Tidak dikritik kan ya. Monggo pakai masker. Saya malah niku dianjurkan sama ini ya. Saya ada lagi. Jadi kalau nggih napa nggih, kadang niku kurung pireng-pireng ucapan ngoten nggih. Wong saiki duduk negara Arab, sok Arab cadaran. Kula badhe mantan iki nggih mboten sekecong ya. Nah, saniki ketika ngaos mawon kita pahami ya. Jadi orang-orang yang seperti itu, beliau-beliau yang pakai cadar memang menerapkan ini. Bahkan ada yang tutupi semuanya, bukan ninja, bukan. Seharusnya semuanya itu wajib tutupi semua. Kalau ingat ceritane almarhum almahfurlah Ustadz Yasin singan. Kalau si alit-alit singan si seneng-senenge melok ngaji teng Ustadz Yasin lare majlis sampai itu. Wonten tiang niku, tiang estri ya. Di daerah Timur Tengah. Niku di kitab diterasakan biasanya niku memang nutupi auratnya, wajahnya nih, di wajahnya ditutupi. Wis menerapkan niki wis bukan ninja bukan, jadi tutupi semuanya, pakai cadar seluruh wajahnya. Yeah. Tiap hari niki wanita masih muda, masih istilahku katakan masih perawan lah, belum menikah. Suatu saat dia ke susu, kepingin blonjo, mboten tepi, mungkin blonjo nang napa, tonggo ngoten ya, meracangan ngoten ya, supi mboten pakai niki, saking ke susu nih, tadi ditutupi kudungnya tentok, boleh cari deh, boleh diluk ya, boleh diluk mboten kate nggak ini kan nanggung nggak istilah biasa kan tiang ngoten lah, ditutupi kudungnya tentok, jadi mripate ini ketika kelihatan. Ya. Pas ngeten blonjo wonten lari 6 pemuda ketinggal. Nah, biasanya tiang niki napa lari estri niki biasanya nutupi sedaya kan. Otomatis tiang-tiang kan penasaran kan wajahnya kan nggih. Ya apa sih wajahnya kok tutupi kan ngoten ya. Penasaran. Ketika ada hajat, ketika kesusu kok dibuka niki mboten tutupi sedaya, primate ketok. Akhirnya pemuda sing penasaran wau niku kelihatan, wih indahnya matanya dari ayu motone mripate. Kata mripate tok niki. Ayu paling lo mripate koyo ngono kan ngoten. Akhirnya lari pemuda niki iling-ilingen sampai dadilan senenge. Kirim surat semudah niki. Suatu saat kirim surat. Intinya lah terpesona lah istilah dari dia kata-kata lari muda lari nem nak terpesona dengan
indahnya matamu, ya. Karena kemarin aku melihat engkau pakai cadar hanya menutupi bawahnya mata saja. Aku melihat matamu kok terpesona kan. Dan niki lare niki wedok niki ngerasa bersalah dia. Ya Allah, aku ngerasa bersalah Gusti Allah. Ya. Gelok surat ngoten, dia ngerasa hal salah nang Gusti Allah, kepingin tobat nang Gusti Allah, nangis nang Gusti Allah, ya Allah, biasa tak tutupi, aku kok sampai nggak nutupi motoku, sampai ono sing ngeru mripatku. Ya. Terus lare niki terus ngirim surat. Wedok niki wedi. Akhirnya dia yang apa nggih? Saking nyekelin nang hukum, saking wedine, saking merasa bersyukur nang Gusti Allah, sampai dia niku saking merasa bersalah, mbok pikirannya sampai napa? Sampai peteng. Dicukit motone niku. Mripate cukit. Kirim surat. Jadi mripate sing congkel wae niku ndek bungkus kayak tulisan kayak maringaken bunga kayak sinten maringaken. Akhirnya diterima nang arek nomong, ternyata motone arek wedok mangko ana tulisan, selama ini engkau ngirim aku surat bahwa engkau terpesona dengan mataku, ini mataku tak kasihkan engkau. Dek saking rasa dosane nang Gusti Allah. Ndelok ngono laki-laki ini saking kagete sampai dadi langsung ngeblak, langsung dek meninggal. Ngoten tiang singen ngoten ya. Saking nyekel ini teng hukum. Difahami dari cerita wau niku berarti berarti lek kudu nggak boten ya. Artinya napa? Tiang singen niku nutupi aurat niku bukan karena terpaksa. Artinya ada mungkin tidak hanya orang dulu ya. Bahkan sampai sekarang itu ada sebagian orang itu nutupi aurat bukan karena kewajiban, tapi dia memang karena napa nggih? Memang menutupi harga dirinya. Ngoten niku ya. Terus wonten tiang melaksanakan hukum ini wonten tingkatan kan ya. Ada karena kewajiban, ada memang karena kebutuhan, ada memang karena seneng. Ya. Kan ngoten ya. Nah, ini kita di tingkatan yang mana? Termasuk kita sholat, melaksanakan sholat dan sebagainya itu. Kita tingkatan di mana? Nah, kita melaksanakan sholat karena kewajiban, pasti merasa berat. Kalau kita melaksanakan kewajiban karena kebutuhan, pasti sih rada enteng. Apalagi melaksanakan kewajiban karena seneng, pasti tambah enteng kan ngoten aja. Nutup aurat juga gitu. Kalau dilihat dari cerita tadi itu berarti dia itu nutup aurat memang karena napa nggih? Karena menutupi privasinya, bukan karena kewajiban. Lah kok sampai ngelakoni zalim ngoten ya napa? Itu urusan dia sama Allah. Yang dia lakukan seperti itu kan karena memang napa nggih? Ingin memang benar-benar nutupi kemaluannya. Benar-benar melakoni syariat dari yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, setidaknya kita ambil hikmahnya dari cerita tadi itu. Walaupun tidak seperti itu, guys, semoga kita nutupi aurat sebagaimana minimal guys, sebagaimana ada di Indonesia. Ya syukur-syukur kalau bisa melaksanakan syariat sepenuhnya. Nggih, saged dipahami nggih. Apalagi kita punya keluarga yang perempuan, anak perempuan atau istri-istri kita, itu tanggung jawab kita seorang kepala rumah tangga. Ketika keluarga kita itu membuka aurat, pasti kita nanti yang dituntut. Mboten gampang-gampang kan tadi kepala keluarga nggih. Di situ ya. Jadi minimal kita membiasakan keluarga kita itu nutupi aurat minimal apa yang ada di Indonesia. Ngoten mawon ya. Nggih pun sampai napa nggih keluargae buka aurat di jarno. Terus marang ngoten nglakoni sing menyalahi syariat dijaraken niku pun sampai ngoten. Jadi kita
minimal menjaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena tenang ya. Dikit jenengan jaga aurate keluarga, mboten membiarkan keluarga kita buka aurat, iku tersami kali ku anfusakum wa ahlikum naro. Sami kali jenengan jogo keluarga saking api neraka. Mugi-mugi sedaya diijabahi, direstui dening Allah Subhanahu wa taala, asar ridhone Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi sedaya terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa liman اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع اللهم اشف القوم ورجع عبد الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.